Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berbahagia ini kita masih dikumpulkan Allah di majelis yang disukai Allah Subhanahu wa taala, di majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis zikir. Mudah-mudahan juga silaturahim di antara kita senantiasa terjaga dengan baik. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dirahmati Allah, walaupun agak terlambat sedikit, tetapi tidak mengapa kita sedikit mengkaji tentang sholat, karena barusan kita melewati malam 27 Rajab, malam di mana Rasulullah SAW dimi'rajkan. Semoga kita bisa mengambil iktibar ya atas peristiwa ini dan hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya. Untuk lebih menguatkan, saya mengambil kitab Muqasyafatul Qulub, di mana di dalam kitab ini ada bab fi bayanil khusyu'i fi shalah, bab tentang penjelasan khusyu'an, salat khusyuk di dalam salat. Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, saya akan memulakan membacakan satu riwayat ya. Ja'a fil khabar, datang satu khabar, satu riwayat, anna Jibril alaihissalam, bahwa sesungguhnya Jibril alaihissalam ja'a yawman ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada malaikat Jibril suatu ketika, suatu hari datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan Jibril berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kuntu ra'aitu malakan fis sama. Saya telah melihat ada malaikat Allah di atas langit, ala saririn wa hawluhu sab'una alfan malaikat. Ya. Kemudian di mana di singgasananya itu ada sekitar sab'ina alfan malaikat, ada sekitar 70.000 malaikat. Suhufan yang melayani malaikat. Ya. Bila seorang malaikat berada di singgasana langit, di mana di sekitarnya ada 70.000 malaikat melayani dia. Kemudian yakhdumunahu, melayani malaikat. Wa kullu nafsin yatanaffasu dzalikal malaku yakhluqullahu min nafsihi malakan, di mana setiap hembusan nafasnya Allah menjadikan satu malaikat. Jadi ada di singgasana langit itu Allah menciptakan satu malaikat yang di sekitarnya itu
berkhidmat kepadanya 70.000 malaikat. Setiap dia menghembuskan nafasnya, Allah menjadikan satu malaikat. Ya, subhanallah. Yakhluqullahu min nafsihi. Ya, Allah menciptakan satu malaikat dari nafas. Mulkan. Wal an, dan sekarang ra'aitu, saya melihat zalikal malak ala Jabal Qaf. Ya. Aku melihat malaikat-malaikat itu berada di gunung Qaf, Jabal Qaf. Di langit itu ada Jabal Qaf. Ya. Ya, ada satu surah itu yang dimulai dengan Qaf. Ya. Kemudian munkasirul janah, sayap-sayap mereka itu patah. Sayap-sayap mereka itu patah. Wa huwa yabki, dan menangis. Kemudian falamma ra'ani qala li atashaffa'a li qultu ma jaramuka. Kemudian ketika melihat aku, dia tanya, apakah engkau mau menolongku? Qala kuntu ala sariri lailatul ma'arij famarra bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya, apa salahmu? Kemudian dia mengatakan, kuntu ala sarir, ketika berada di singgasana pada malam Mi'raj. Pada malam Mi'raj, famar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat yang Allah ciptakan, malaikat lain dari hembusan nafasnya itu dilihat patah dia punya sayap. Nah, ditanya sama malaikat Jibril, kenapa patah sayapmu ini? Apa penyebabnya? Dia bilang, dulu ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, fama kuntu lahu, saya tidak berdiri untuk menyambutnya. Saya tidak berdiri untuk menyambut kedatangan kemuliaan Rasulullah SAW. Ya, jadi jangan malas-malas kita untuk mahalul qiyam. Kalau pas baca itu mahalul qiyam, berdiri, kita menyambut, menghormati beliau, walaupun beliau tidak mau dihormati. Ya, kita mesti menghormati beliau. Ya. Fa'akabani Allah, maka Allah menghukum saya dengan patahnya sayapnya. Jadi malaikat itu dihukum oleh Allah kan, ya, sehingga sayapnya patah. Itu bukan melanggar perintah Allah, ya, karena memang la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang masuk dalam neraka, Pak, dibonyokin kepalanya, digergaji lidahnya, digergaji lehernya, diiris-iris dia punya tubuh, digancu dia punya kemaluan, ditusuk duburnya, disiram tembaga kepalanya sampai keluar, tinggal kelihatan tengkorak, matanya keluar. Malaikat tidak punya perasaan.
muter ria di situ dalam neraka, tidak ada sedikit pun dalam, makanya karena layak sunatullah, apa yang Allah perintahkan untuk mengazab manusia, malaikat itu tidak ada perasaan, ya, tidak ada cerita, sudah masuk neraka, tunggu aja azab dari Allah Taala. Allahumma ja'alna minal, Allahumma ja'alna minal, Allahumma ja'alna. Makanya habis sholat maghrib baca 7 kali, Allahumma ja'alna, Allahumma ajirna minal, Allahumma ajirni minal. Ya Allah, selamatkanlah aku dari api neraka. Allahumma ajirni minal, baca 7 kali. Ya, pada saat mau zikir setelah sholat. Nabi SAW sampaikan demikian. Wa'aqabani Allah bihadal aqubati waja'alni fi hadal makan kama tara. Engkau melihat, ya, wahai Jibril, karena aku tidak berdiri menyambut kedatangan Rasulullah SAW, lalu Allah menghukumku seperti ini dan menempatkan aku sebagaimana engkau lihat di Bukit Qaf, Jabal Qaf. Kemudian faqala Allah Ta'ala wa sya'afatullahu faqala Allah Ta'ala ya Jibril qul lahu hatta yusalli ala Muhammadin. Jibril berkata, Allah berkata kepada Jibril, Jibril berkata, kata Jibril, qala fatasara'at ilallah. Kemudian Jibril pun, ya, karena melihat kondisi malaikat itu, dia sebagai pemimpinnya para malaikat, Jibril kemudian merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk supaya malaikat itu diampunkan oleh Allah. Hanya sekedar tidak menyambut kedatangan Rasulullah, Allah menghukum bagaimana yang menyakiti hati Nabi. Ya, bagaimana yang menyakiti hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita buatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, ya, supaya Allah juga tersenyum kepada kita. Waqala Allah Ta'ala ya Jibril kullahu hatta yusalli ala Muhammad. Katakan kepadanya untuk dia bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasalliya dzalika, kemudian sampaikanlah hal ini kepadanya oleh malaikat Jibril, dan malaikat itu pun bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaika fa'afallahu anhu, ya, wa ana betul janahihi. Kemudian setelah dia bersolawat kepada Nabi, maka kemudian Allah mengembalikan dia punya sayang. Salah satu cara kita untuk memperoleh ampunan Allah, banyak bersolawat kepada Rasul. Dengan bersolawat kepada Nabi, makanya itu Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Terus ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana, ampunilah kami ya Allah dengan wasilah Nabi Muhammad. Ya, hanya saya suruh baca itu sholawat supaya dosa-dosa kita diampunkan dan Allah meninggikan, semakin meninggikan derajat Nabi, dan kita pun juga ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalkanlah sholawat. Dan nanti masuk jin kalau bersalawat kepada Nabi.
Ini beliau sebelum melanjutkan menyampaikan keutamaan sholawat kepada baginda Rasulullah. Ya, malaikat yang mulia dihukum sama Allah, yang malaikat itu serta dihembuskan nafas, Allah ciptakan malaikat yang lain dari hembusan nafasnya. Malaikat itu kan diciptakan dari nur, dari cahaya. Jadi ya kita tidak heran kalau banyak jumlahnya. Ya, kalau manusia ini kan memang khusus untuk berada di atas tanah. Kalau di luar ini daripada bumi tidak bisa hidup. Ya, berapa sih jumlah tanah ini kan? Banyaknya tanah ini kan tidak banyak, ya kan? Coba bayangkan berapa banyaknya tanah, tidak banyak. Ya, makanya itu pernah kisah Mi'raj itu juga ada satu kisah di mana antara langit dan bumi itu ada diskusi, ya, saling memojokkan lah, saling mengatakan dia yang paling mulia. Apa kata langit? Aku dengan engkau wahai bumi, aku ini tempat yang mulia. Kata bumi, kenapa? Karena di atasku ini ada malaikat-malaikat Allah. Ada malaikat-malaikat Allah. Semua yang baik-baik ada di sini. Di sini tidak ada tempat yang kotor-kotor. Jadi syaitan itu dulu di langit memang namanya Azazil. Hanya satu jin yang bertempat di langit, hanya satu. Namanya Azazil. Dia memimpin para malaikat sholat. Nah, Allah beri dia kemuliaan karena ibadahnya. Tapi karena dia merasa sombong, makanya ini bahaya sekali kalau orang itu sudah merasa aku, karena akulah aku. Kalau tidak aku maka tidak akan ada aku. Bahaya sekali. Ya, melihat ya khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Udah hebat dari dia. Itu sifatnya syaitan. Sifatnya iblis, bukan syaitan, iblis. Iya. Jadi asal tempatnya jin itu bukan di langit. Asal tempatnya jin itu di bumi. Dulu sebelum manusia ini ada jin yang bertempat tinggal di masjid, di bumi. Ya. Dan Allah memuliakan salah satu jin namanya Azazil karena dia takwa kepada Allah. Hanya gara-gara kesombongannya tidak mau mematuhi perintah Allah. Itu Pak, bayangkan itu ya. Salahnya iblis tidak mau sujud kepada Adam. Kata Allah, kenapa kamu tidak mau sujud kepada hambaku yang aku ciptakan dengan kedua tangan. Yang kita bayangkan kedua tangan Allah seperti kedua tangan kita. Ya. Ya hanya satu salah Pak. Tempat yang tinggi satu salah. Langsung namanya iblis itu artinya ablasa iblis, iblisan. Terputus dari rahmat Allah. Ya. Tidak mendapatkan harapan untuk memperoleh rahmat Allah. Campakkan kebu. Tidak mau sujud kepada pertanyaannya, tidak mau sujud kepada Allah bagaimana itu? Yang tidak mau sujud sama makhluk yang dia perintah sudah kayak iblis, terputus dari rahmat Allah. Bagaimana tidak mau sujud kepada Allah?
kita belajar di sini. Saya ulangi, kalau iblis tidak mau sujud kepada Adam dengan alasan kesombongan yang ada padanya, sehingga dia menjadi iblis, makhluk yang berputus asa dari rahmat Allah karena tidak memperoleh rahmat Allah, sudah dilaknat sama Allah. Bagaimana orang yang tidak mau sujud kepada Allah? Coba, itu makhluknya sudah kayak gitu. Gimana kamu yang menciptakan? Ini kita mesti berhati-hati, ya. Makanya sebagian ulama mengatakan harus diganti itu sholat yang kita pernah tinggal, ya, sholat qadha. Berapa tahun kita tinggalkan qadha sholatnya. Jangan sampai satu sholat itu yang membuatkan kita dibenamkan 4 hari 4 bulan sama dengan 400 tahun di satu lembah dalam neraka. 400 tahun itu ukuran akhirat, ukuran dunia, ya. Nabi berjalan, tiba-tiba ada kedengaran batu. Kaget para sahabat, itu batu apa ya Rasulullah? Itu suara apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, itu adalah batu yang dicampakkan ke dalam neraka 70 tahun baru sampai ke dasar neraka mengembang. Mengambang dia dicampakkan 70 tahun baru sampai ke dasar neraka. Merinding semua para sahabat. Ya Gimana kalau yang jatuh dari sirat itu? Kapan sampai? Kapan sampai ya? Masya Allah, ya. Kita kan tidak batu, kita ini kan manusia. Cepat mana sampai batu dengan manusia kalau jatuh? Berarti kita lebih lama mengapang dimakan api baru sampai ke dasar. Ya. Jadi gimana sampai di situ pembahasan? Ya. Ya para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, jaga kita punya salatnya. Kita bersolawat kepada baginda Rasulullah, jangan lupa. Ilam annahu warada anna awwal ma yanzuru fihi min amalil abdi yaumil qiyamah as-salat. Fa in wajadat tamatu qabilat minhu wa sairi amali wa in wajadat naqisatu rudat ilayhi wa sairu amali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam masalah salatul maktubah kama sal mizan min alfa istawfi. Ketahuilah, ada riwayat mengatakan bahwa yang pertama kali yang akan ditengok pada amal anak Adam adalah di hari kiamat as-salat, salatnya. Fa in wajadat tamma, kalau dilihat sempurna salatnya, ada orang yang salat kata Nabi 60 tahun, satu salat pun tidak diterima sama Allah. Sittina sana, Rasul sittina sana, 60 tahun dia salat, walam yuqbalullahu salatu wal wahidan, Allah tidak menerima salatnya walaupun hanya satu rakaat. Mana begini? Ya Allah. Makanya jangan terus sombong kita dengan sholat itu. Ya. Kita doa Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassumana wa tadarru'ana wa ta'ammudana wa tammim taqsirana ya Allah. Jadi jangan sombong kita dengan sholat. Belum tentu Allah terima. Ya. Makanya orang yang mengenal Allah itu semakin dia sholat,
semakin dia merasa tidak beramal. Semakin dia merasa belum beramal sholat. Ya. Tapi kita husnuzon aja, ya Allah terimalah. Semoga Engkau menerima sholat. Kayak jangan lupakan sholat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal soleh kami. Ya, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat. Ini doanya Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail ketika selesai melaksanakan pendirian Ka'bah. Makanya cara untuk menambal sulam kita punya sholat wajib, ya, dengan cara adalah memperbanyak sholat sunat. Kalau sholatnya baik, baik semuanya amal kita. Tapi kalau sholat kita buruk dan kurang, ayo, gimana caranya? Kata Allah, malaikat coba tengok dia punya sholat sunat, tambalkan ke sholat wajibnya. Jadi yang pertama kali dihitung adalah sholat wajib. Ya, oh banyak betul kekurangan sholat wajib kita. Ya. Yang pertama kali dia ditengok sama Allah adalah sholat yang kita kerja. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul sholatil maktubah kamatsalil mizan." Perumpamaan sholat wajib 5 kali sehari semalam itu seperti timbangan. Seperti timbangan. Man aufa istaufi. Ya. Barang siapa yang memenuhi sholatnya, maka dipenuhi pula timbangannya. Kalau kamu penuhi sholatmu, ya, maka timbangannya pula, timbangan yang lainnya akan dipenuhi. Artinya tergantung kita memperbaiki sholat wajib kita. Perbaikilah sholat wajib, ya. Berupaya dan berusaha. Ya, memang antum ini semua ini Allah ciptakan bukan untuk kerja di atas dunia ini. Bukan. Ya ibadi, inni khalaqtuka fala tal'ab. Wahai hambaku, aku ciptakan kamu itu bukan untuk main-main, bukan untuk politik, bukan untuk main-main cari-cari dunia, bukan untuk apa? Untuk kamu menyembah kepada fala tal'ab, maka kamu jangan main-main. Aku sudah ngurus semua rezekimu, kata Allah begitu. Jadi kamu jangan terlalu khawatir, kata Allah. Yang kamu khawatirkan adalah pengabdianmu kepadaku. Aku sudah urus semuanya, rezekimu itu sudah kurus, istrimu sudah kurus, anakmu sudah kurus. Walaupun kamu di sini rezekinya sudah keurus, dia diurus sama Allah di sana. Kesehatannya sudah diurus sama Allah. Keafiatannya sudah diurus sama Allah. Kamu urus dirimu baik-baik untuk beribadah kepada Dia. Yang kamu khawatirkan dengan rezeki. Ya. Hadis qudsi itu yang membuat saya, kalau begitu ya, masa terlalu capek-capek lah. Yang kita perlu capek-capek itu adalah beribadah, berkhidmat kepada Allah. Kalau ada uang sedekah, kalau ada apa, jangan pakai jalan beribadah, ya. Tapi untuk terlalu sampai kita menyia-nyiakan waktu di atas dunia, dari sekarang kita angsur, dalam lagi kita mati. Selama hidup di atas dunia ini berapa lama? Ya, fala tal'ab, kamu jangan sia-siakan. Allah akan tanya ini. Ada orang yang masuk surga, kata Nabi SAW. Ada orang masuk surga. Apa yang dia lakukan? Dia katakan kepada Allah, ya Allah, aku menyesal. Kata malaikat,
Kenapa kamu menyesal? Aku menyesal ada satu waktu terlewatkan bagiku berzikir kepada Allah. Sekarang belum kita rasakan menyesalnya. Ya. Ada yang di-share sama Samsul ya kemarin, perjalanan alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, hari kebangkitan, mizan, timbangan penyerahan catatan, syafaat, kemudian lewatin sirat, kemudian masuk. Perjalanan dari alam barzakh menuju ke surga jauh lebih panjang daripada dunia ke kuburan. Paham? Tengok apa itu? Coba lihat. Nggak tengok itu WA-nya. Oh, saya tengok itu. Wah, ini panjang punya tadi. Makanya Ali bin Abi Thalib sempat ngomong. Apa yang dia katakan? Jauhnya perjalanan sementara amal sedikit. Jangan-jangan belum sampai dalam surga amalmu sudah habis. Tengok itu baik-baik itu. WA, buka lagi WA-nya. Panjang mana dari dunia ke kuburan, dari kuburan ke surga? Berapa itu? Berapa jarak kita sampai ke sana? Berapa etape pos yang kita lewati coba? Ada berapa? Coba dibuka itu. Ada berapa pos yang kita lewati? Yang punya HP ya. Ada tak? Coba dibuka. Ada berapa pos bang? 13. Ada 6 pos ya sebelum masuk surga itu. Ya. Saya menengok itu. Belum lagi apa? Langsung saya ingat kata-kata Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Jauh dan panjangnya perjalanan, sementara sedikitnya amal yang akan dibawa ke akhirat. Apakah sampai aku ke dalam surga-Mu ya Allah, atau aku terjerembab habis amalku dan aku Engkau campakkan di dalam neraka? Ini Ali bin Abi Thalib, bukan kelasnya Humaydi. Berapa perjalanan, berapa pos yang dilewati lagi? Ada berapa pos? Hah? 13 pos. 13 pos semuanya. dari alam dunia masih ada 10 pos. Dan kita masuk dari alam barzakh sampai ke surga berapa pos? 6 pos saya itu kan, 6 pos. Kalau dunia ke alam barzakh 1 pos aja, ya kan? Tapi dari alam barzakh ke surga atau neraka 6. Bapak jangan menghayal-hayal apa satu orang Pak satu kali diperiksa itu berapa lama itu dari dia lahir akhir balik sampai dia mati. Sementara sudah berapa triliun manusia yang hidup di atas dunia semenjak Nabiullah Adam sampai nanti kiamat dibuka dikiamatkan ini alam semesta. Makanya itu Ali bin Abi Thalib punya pemikiran jauh sampai ke sana itu. Beliau mengucapkan kata-kata itu. Dengarkan kata-kata ini. Kata-kata beliau itu. Jauhnya perjalanan menuju kepada surga sementara sedikitnya amal. Sedikitnya bekal. Berapa lama sih 60 tahun? Itu pun kalau sampai. Oh, ada yang di sini tiba-tiba malam ini dicabut nyawanya. Alhamdulillah. Pada siap kan? Amalnya. Sudah selesai urusan. Makanya itu banyak-banyak kita muhasabah para jamaah sekalian. Tidak cukup kita punya amal, tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup amal kita membayar surga yang penuh kenikmatan selama-lamanya. Coba menghayal selama-lamanya. Coba antum semua, kita semua menghayal selama-lamanya. Bagaimana itu model selama-lamanya? Coba. Model selama-lamanya itu kayak gimana? Nggak terbayang. Nggak terbayang. Kondisi terus selama-lamanya kacau kan ini. Kalau nikmat alhamdulillah selama-lamanya. Kalau neraka
Nah, apa Ustaz satu hari aja singgah. Satu hari itu 1.500 dunia satu hari. Ini aja kita baru 30 tahun sudah rasa lama, 40 tahun sudah rasa lama betul. Masya Allah. Ya. Maaf ini kalau saya minta bagaimana, apa karena suara yang tidak menentu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan saya yang ngomong, Nabi yang ngomong, Pak. Kalau saya ngomong boleh kalian celah, ini ustaznya ngomong aja lah. Dia tidak pernah nengok akhirat. Tapi kalau Nabi yang ngomong, kalau Ali bin Abi Thalib yang ngomong, itu mau bantah gimana itu? Itu pemimpin para wali itu. Ali bin Abi Thalib misalnya kita mengambil tarekat Qadiriyah. Ya. Muridnya Rasulullah langsung. Kalau ulah Nabi Lutan Madinatul Ilmu, kota ilmu, wa Ali abwabuha. Ali itu pintunya. Kalau Madinah, kalau Rasul itu adalah Madinatul Ilmu, wa Ali abwabuha. Ali itu pintunya. Pinternya Ali. La yanzurullahu yawmal qiyamati ilal 'abdi alladzi la yuqimu shalbuhu baina ruku'ihi was sujudi. Ya. Berkata bahwa salatnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada hari kiamat alladzi la yuqimu shalbuhu. Ya. Orang yang tidak tegak dia punya sulbi baina ruku'i was sujud, di antara sujud dan ruku. Jadi orang yang tidak sujud dan ruku itu tidak akan dilihat sama Allah. Tidak mau ditengok sama Allah orang tidak sholat di atas dunia. Kalau tidak tengok. Kalau Allah masih tengok kita, insya Allah dengan pandangan Rahman dan Rahim. Sama misalnya begini, kita benci sama orang, mana kita mau tengok dia? Ya kan? Kalau ada orang yang kita tidak mau tengok, artinya kita benci kan? Dan tidak suka nengok mukanya, malas nengok mukanya. Berarti kita memang betul-betul marah sama dia, benci sama dia. Kira-kira begitulah orang yang tidak sholat itu di dunia, Allah tidak mau tengok dia. Betapa tidak enak perasaan itu, tidak mau ditengok sama Allah itu. Ya. Alhamdulillah, Allah beri kita hidayah untuk bisa menegakkan sholat. Makanya ulama mengatakan nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada seorang hamba adalah nikmat bisa sujud kepada Allah. Nikmat bisa sujud di hadapan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afwan. Wa qala Yazid, berkata Yazid Ar-Raqashi, karena salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mustawiyatun ka'annaha mawzunah. Ya. Laksana, kata Nabi, kata beliau, Rasulullah SAW itu laksana sedang, kalau salat itu seperti sedang ditimbang. Seperti sedang ditimbang. Waqala sallallahu alaihi wasallam, inna rajulaini min ummati la yakumana ila salati wa ruku'iha wa sujudihima wahidun wa inna ma baina salatihima ma baina as-samai wal ardi wa asyaru ila al-khusyu'. Sesungguhnya ada orang yang sholat dari umatku, mengerjakan sholat dia sama-sama ruku dan sama-sama sujud. Namun sungguh keduanya memiliki perbedaan jarak yang amat jauh, bagaikan antara langit dan bumi. Ya. Dan kata Nabi SAW, yang memisahkan jarak mereka adalah kekhusyuan mereka.
sama-sama sholat. Enak kalau pakai ini ya, kali ini terlalu sibuk saya. Tolong panitia pelaksana. Kalau Ustadz sudah begini kan, saya pegang kacamata, ya pegang ini juga terlalu sibuk banyak, belum lagi buku. Tapi kalau ada yang ini, yang usah pakai yang tali, yang langsung aja. Jadi saya agak nyaman kan, tidak terlalu banyak gerakan. Apalagi kalau ngaji tengah malam kayak gini, ente ngantuk, ustadznya juga ikut ngantuk. Ya. Jadi dia sama-sama sholat, sama-sama berdampingan sholat, tetapi kata Nabi, perbandingan antara orang yang satu ini dengan yang satu ini jaraknya antara langit dan bumi dalam hal kekhusyuannya. Khusyuk itu dalam hati, tapi biasa terasa dalam jasa. Makanya kalau khusyuk itu bukan di mana, khusyuk itu di sini letak. Al khusyuk fi qalbi. Khusyuk itu dalam hati. Makanya kalau mau sholat itu tinggalkan dulu dunia ini. Ya. Allah, buang semua ke belakang. Ini sedih ingat anjir. Kayak kata Nabi kan, kayak ditimbang itu kalau sholat. Maksudnya itu, ya beliau memiliki perasaan bahwa ini amal ini lagi ditengok sama Allah, lagi ditimbang sama Allah, ini lagi dipersaksikan sama Allah ini. Kamu itu lagi dilihat sama Allah. Adakah kita punya perasaan bahwa kita sholat lagi disaksikan sama Allah? Saya sudah kaji kemarin kan. Ya. Latih ya, berlatih khusus semua. Berlatih khusus. Ya. Berlatih khusus. Kalau kita khusus dalam sholat itu hati itu lapar. Makanya zikir ini sebenarnya melatih kita untuk khusyuk dalam sholat. Melatih kita untuk khusyuk dalam sholat. Sebagaimana hadirnya dunia ketika kamu zikir, apalagi pada saat sirri, nggak mau ngomong apa-apa. Ya, itu banyak betul yang diingat. Ya, apa namanya, 4 TPS belum selesai. Kartu suara masih ada 2 yang belum dikirim. Apalah. Jadi itu semuanya itu memang setan punya pekerjaan. Kata Nabi, ketika orang itu sudah sholat, ketika azan dia lari. Habis azan dia datang lagi. Ketika qomat dia lari. Habis qomat dia datang lagi, dan dia membisik-bisikkan di telinga. Kamu ingat ini, kamu ingat ini, kamu ingat. Maka kata Nabi, kalau kita terlalu banyak mengingat sesuatu dalam sholat, langsung kita ke arah kiri, kita godai. Jangan pula Bapak pula di samping kanan. Memanglah ini Pak RT tak ada perasaan lah. Tapi tidak usah terlalu kentara. Kalau kita sholat sendiri, sholat lain, tergantung betul kita sholat lain dengan banyak betul pikiran kita itu sih. Coba kalau kamu cari barang yang hilang dalam sholat, kamu dapat ya? Ya. Dikasih ingat tanya bang, tahu di situ itu, kamu kok lupa? Masya Allah. Ya. Semangat. Banyak gangguan-gangguan dalam sholat. Ya, karena memang syaitan tidak mau melihat kita khusyuk dalam sholat. Kalau kita dalam keadaan sholat dan kita khusyuk, seolah-olah kita telah menyakiti syaitan, dan syaitan akan menangis. Kenapa? Ketika dia diperintah untuk sujud, dia sujud. Tapi ketika manusia diperintah Allah sujud, manusia sujud, dia marah. Dia tidak suka melihat manusia sujud karena dia disuruh sujud tak dia bagus. Dia membalas dendam. Ya.
Gitu ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Man sholat sholatul waqtiha, barang siapa yang sholat di waktunya, maksudnya di awal waktu itu, sama-sama dengan imam. Wasbaga wudu'iha, dan menyempurnakan wudu'nya. Wa atimma ruku'ha, dan menyempurnakan ruku'nya. Wa sujuduha, dan menyempurnakan sujudnya. Wa khusyu'ha, dan menyempurnakan khusyuknya. Ya, arajat wa hiya bayda'u musfarrah taqulu hafazakallahu kama hafazatani. Wa man shalla salatul li ghairi waqtiha wa lam yasbigh wuduha wa lam yatim ruku'ha wa la sujuduha wa la khusyuha arajat wa hiya sawda'a muslimatun. Ya. Taqulu doy'akallahu kama doy'atani hatta idza kanat haitsu sya'allahu laftu kama ya lafaz sauba al khalqi fayadribu biha wajahu wa qala sallallahu alaihi wasallam as'an nasa sarakatal ladzi yasruku min salati. Barang siapa yang sholat ya, tidak tepat pada waktunya, dia menyempurnakan rukuknya, dia menyempurnakan sujudnya, dia menyempurnakan khusyuknya, maka sholatnya diangkat ke langit dalam keadaan cemerlang. Maka sholatnya diangkat ke langit dalam keadaan cemerlang. Sholat itu berkata kepadanya, semoga Allah memeliharamu sebagaimana engkau memelihara aku. Jadi sholat ini ngomong, Pak. Sholat ini dibuat seperti makhluk yang ngomong sama kita. Semoga Allah memeliharamu, menjagamu sebagaimana engkau memelihara aku dan menjagamu. Bisa nggak Ustaz kayak begitu? Tanya sama Nabi. Ini yang ngomong kayak gini Nabi. Kita mau belajar ilmunya kan hari ini kan? Nah, ini ilmunya ini. Ya. Ya Bang Cecep, itu alam gaib, itu alam gaib. Ya. Dan barang siapa yang tidak menjaga waktu-waktu sholatnya di waktu yang tidak tepat, ya, maksudnya di waktu yang tidak di awal waktu, gitu. Maksudnya dia suka mengulur waktu sholat. Ini jangan marah sama saya pula. Kalau mau marah sama Nabi. Ini Ustaz ini pula itu yang dibahas. Aku lagi yang kena. Nah kita kan mau belajar ilmunya, ya kan? Ya, kita belajar ilmunya. Ya. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Allah dalam Al-Qur'an, apakah sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Tentu tidak sama. Yang tahu dia akan berhati-hati. Sama orang bilang jangan ke sana, itu banyak sekali perampok di sana. Tapi kita hati-hati. Daripada kita tidak tahu sama sekali, habis kita dirampok, ya kan? Jadi kita itu perbedaannya yang tahu sama yang tidak tahu. Arayat baya sauda, maka sholatnya itu diangkat dengan warna hitam. Dia punya sholat itu berwarna hitam. Ya, wah. Muslimah, hitam legam, hitam gelap. Takunu do'aka Allah kama do'atani. Semoga Allah menyanyiakanmu seperti engkau menyepelekan aku. Jangan marah sama saya ya, jangan. Jangan dia marah sama saya. Kalau marah sama Nabi. Bisa ente marah sama Nabi. Ya. Ini pula yang dibahas. Hatta idza kanat haitsu sya'allahu laftu kama yalifat thawba al-khalqi fayadribu biha wajha. Kemudian
Kemudian apa kata Nabi? Ya, sholatnya itu dilipat kayak gini. Catatan sholat dilipat, baru dilemparkan di mukanya. Ya, di sholat kita punya sholat, nah, setelah begitu dinaikkan ke atas, tidak keluarnya warna hitam, dicampakkan juga. Jangan sholat, jangan sia-siakan sholat, jangan cepat-cepat. Ya, di ibu-ibu ini, tentang ada acara mau walimah kan? Dan dia sempurnakan wudhunya, bapak-bapak juga. Ya, besok mau pemilihan kan, takut nanti. Ya. Oh, bapak ibu sekalian, ente mau kejar dunia ini, sama aja rezekinya, sama aja. Mau kau paksakan pun itu proposal, kalau Allah bilang tidak tembus, tidak tembus. Kamu khusyuk. Kalau saya begini ya, saya itu punya prinsip kalau mau sholat. Ya Allah, ini urusanku serahkan sama Engkau, Engkau yang Maha Tahu, aku tidak mau pusing. Allah, gitu aja saya. Ngomong dalam hati maksudnya. Nggak ngomong, kalau ngomong lisan pun nanti kenapa ini Ustaz? Jadi orang gila baru ini Ustaz. Saya gitu tuh. Kalau mau sholat terlalu banyak ini yang mau dikerjain, aku bilang dalam hati, ya Allah, untuk urusan sekarang sama kamu. Nggak mau pusing saya dengan ini. Saya mau sholat Allah, biar nggak terganggu dia. Kalau dia masih terganggu, saya baca Rabbi kalau dia masih datang lagi, saya tuh masih datang lagi dia, aku besarkan dikit sholat. Sama dengan la ilaha, kita mengusir setan itu juga. Ya, sholli, fardu sholat, supaya kita paham bahwa kita lagi sholat. Kita kasih dengarkan di telinga kita. Allah. Ya. Jadi ingat, kalau kita menyanyiakan sholat kita, nanti sholat itu ngomong seperti mana kamu menyanyiakanmu, semoga Allah menyanyiakan juga engkau. Dan ini catatan sholatmu, campakkan ke muka. Apa lagi yang kita bisa harapkan di sisi Allah? Makanya itu upayakan kita bisa masuk. Saya pernah ceritakan kemarin itu, orang dalam kubur itu masih pengen mau sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah sesuatu yang nikmat. Inti aja tidak rasakan, cuma kalian merasakan nikmat sholat. Kita itu masih sekedar melepaskan kewajiban, bukan sebagai pelipur lama itu sholat. Kalau Nabi mengatakan ju'ilatil sholati li qurrati ain, sholat itu menjadi pelipur laraku, katanya. Aku tunggu memang kedatangan. Kita datangnya sholat memberatkan aku, belum sampai pada tingkat qurratu ain itu. Jadi gimana Ustaz? Kita belajar menjadikan sholat ini sebagai qurratu ain. Ya, katanya mau sampai makam wali kan? Ada 2 orang sahabat, saya lupa itu sahabat siapa ya, saya tutup dengan kisah ini. Ya, ada sahabat itu yang dicintai sama Rasulullah, dan dia menjadi orang yang bersama-sama dengan Rasulullah dalam surga nanti, minum dengan Nabi, makan dengan Nabi dalam surga. Amalnya apa? Ketika dia waktu itu disuruh menjaga, semua sahabat kayak antum semua ini ngantuan, kayak antum semua ini capek.
udah capek habis perang, ngantuk kan. Beda Pak dengan goyang tahu sama perang. Goyang tahu itu dapat capeknya aja kan. Ini ancaman itu dipanah, ancaman mau dipotong, mau ditebas. Perang, habis perang itu malam-malam, tengah malam, saking ngantuknya sahabat itu udah pada ngantuk semuanya. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang mau malam ini berjaga-jaga? Semua saya nengok-nengok. Ngaku semua kayak ini, tidak ada yang pasang tangan. Ya. Kata Nabi, siapa yang mau berjaga? Karena Nabi yang ngomong semua angkat tangan walaupun ngantuk. Ada yang angkat tangan tinggi-tinggi. Kata sahabat itu, ada yang angkat tangan setengah. Ada yang angkat tangan begini. Sama kita, kata kita capek semuanya siang-siang kita habis kerjakan. Ya, kata Ustaz, siapa mau ke hutan dalam ini? Oh pasti itu. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Ya. Manusia. Jadi sahabat juga gitu, ada yang angkat tinggi-tinggi, ada yang setengah, ada yang munculnya sedikit. Dan rata-rata pada sahabat pada saat itu ngantuan dan capek habis perang siang hari. Orang dulu tuh perang. Itu tanda berhentinya kalau sudah malam. Tidak boleh perang. Sebenarnya sampai sekarang pun begitu. Kalau sudah malam tidak boleh perang. Tapi dasar Israel bejat memang. Malam pun diserang itu melanggar aturan perang dunia sebenarnya. Tidak boleh berperang kalau sudah malam. Dari dulu hukumnya gitu. Walaupun berperang secara pakai pedang maupun tembak menembak, kalau sudah malam tidak boleh ada peperangan, harus diberhentikan. Kata Nabi, kamu sama kamu, saya lupa nama sahabat di sana, nanti saya kasih ingat. Ya mereka berdua lah yang berjaga-jaga. Semua sahabat ketiduran begitu. PTT lah, pantang telepak tertidur dah. Begitu sudah bersandar udah ngorok. Jadi dua orang sahabat ini yang berjaga-jaga ribat lah. Hilang. Kamu, ya orang pada saat itu berjaga-jaga itu. Sahabat inilah orang-orang sahabat Nabi ini beda sama kita. Oh kita mungkin ribat itu main apa namanya? Pak, double 6, Pak, double 2. Kenapa main itu? Begadang Pak, begadangnya begitu. Atau begadangnya main HP kan? Begadang kita zaman sekarang. Tapi mereka kan tidak. Apa cara mereka begadang pada malam hari itu? Kita ganti-gantian hapus. Kamu tidur dulu, saya berjaga. Ganti dulu kawan dia berjaga. Berjaga-jaga malamnya apa? Sholat. Setelah baca surat Al-Fatihah, dia baca surat Al-Kahfi. Begitu sudah baca Al-Kahfi, datang tiba-tiba mengusap panah. Baca aja terus dia. Tujuh aja dia kena panah. Dia baca lagi sampai beberapa panah itu menancap, dia lepas. Begitu itu sahabat. Kena panah, kata beliau cerita sendiri dalam kisah. Itu kena panah. Dia lepas. Mengalir darah. Kena panah itu lepas. Dia tidak berhentikan sholatnya sampai salam. Habis itu setelah itu dia bangunkan kawannya. Dia lihat badannya semua, jubahnya sudah berlumuran dan ditanya sama-sama, kenapa kamu tidak bangunkan saya semenjak pertama kamu kena itu supaya kita kejar yang manahin kamu itu? Kata dia, saya tidak mau. Ya, hanya gara-gara ini. Ya, sementara saya bersama di hadapan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, saya malu kepada Allah.
mudah-mudahan kita diberikan keteguhan untuk dapat melaksanakan sholat yang berkualitas. Ya. Ya, kita latihlah ya. Bagaimana rukunya yang lama, bagaimana sujudnya yang lama, ya. Bagaimana tahiyatnya yang lama, ya. Baik, saya rasa cukup dulu ya untuk kajian malam hari ini. Terakhir saya kasih hadisnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aswa'an nasi sarqa alladhi yasruqu minas shalah. Seburuk-buruk pencuri itu adalah orang yang mencuri dalam sholat kata Nabi. Apa maksudnya itu kata sahabat? Ya, orang yang cepat-cepat sholat itu pencuri dalam sholat. Jangan cepat-cepat ya. Umat Dina harus tenang ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.